Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ardani dari kelas PAI 1C, 2C. Saya di sini akan menjelaskan tentang akad ijaroh atau sewa menyewa. Ya, langsung saja ya teman-teman. Di sini ada dalilnya. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in ardo'na lakum fa'tuhunna ujurohunna. Yang berarti, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalan kepada mereka. Nah, di sini pada zaman dahulu itu kan masih banyak orang-orang yang menyusukan anaknya kepada orang lain. Nah, jadi itu diperbolehkan dan itu masuknya sebagai akad sewa tenaga. Kemudian ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wastajir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min bani Dail hadian khoritan, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Adil, kemudian dari Bani Abdul bin Adi. Nah, dari sini juga Nabi juga pernah menyewa seorang laki-laki untuk menunjukkan jalan kepada Nabi dan rombongannya. Kemudian pengertian, apa itu akad sewa menyewa atau al-ijarah? Al-ijarah atau sewa menyewa itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti. Nah, secara terminologi ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama fikih seperti ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa sewa menyewa adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa akad sewa menyewa adalah akad yang mengambil manfaat dari barang tersebut. Yang diambil hanya manfaatnya saja. Jadi barangnya tidak diambil dan diganti dengan imbalan atau upah dengan uang. Itu. Kemudian rukun sewa menyewa. Yang pertama ada mukjir atau orang yang menyewakan, kemudian mustajir, orang yang menyewa, kemudian ada makjur, barang yang diambil manfaatnya atau barang yang disewakan, kemudian ada ujroh atau imbalan. Nah, jadi jika ada akad sewa menyewa tapi tidak memenuhi 4 rukun tersebut, maka tidak sah rukun atau akad sewa menyewanya. Kemudian syarat-syarat akad ijarah. Yang pertama yaitu para pelaku ijarah sudah balik dan berakal sehat. Nah, di sini kalau masih ada anak kecil yang sudah melakukan transaksi sewa menyewa, maka itu bisa dihukumi tidak sah karena mereka belum balik atau belum berakal sehat. Kemudian tidak ada unsur paksaan, adanya manfaat. Nah, ini di sini jelas kalau tidak ada manfaat, kenapa kita menyewa barang gitu kan ya. Kemudian sighot atau ijab kabul. Nah, jadi harus ada ijab kabulnya saat kita ingin menyewa sesuatu atau barang. Kemudian ada upah sewa atau imbalan. Barang yang disewakan tidak cacat. Nah, jika barang yang disewakan itu cacat, maka akadnya itu bisa dibatalkan atau tidak sah. Kemudian hak-hak bagi kedua belah pihak. Yang pertama yaitu hak bagi yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Ini harus ya. Jadi setelah ada orang menyewakan, kita sebagai orang penyewa itu harus menyerahkan barangnya kepada si penyewa. Kemudian memelihara barang yang disewakan sebaik mungkin sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Nah, jadi kita harus menjaga barang yang kita sewakan sehingga nanti bisa dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Kemudian hak yang selanjutnya itu memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang telah disewa. Kemudian melakukan pembetulan pada waktu yang sama menanggung cacat dari barang yang disewakan. Nah, itu tadi hak-hak yang dari pihak yang menyewakan. Kemudian hak dari si pihak penyewa yaitu adalah
memakai barang sewa sebagai kepala rumah tangga yang baik. Berarti kewajiban memakainya seakan-akan barang sewa itu kepunyaan sendiri. Nah, jadi kita sebagai penyewa itu harus menjaga barang tersebut seakan-akan barang itu milik kita sendiri. Kemudian membayar sewa pada waktu yang telah ditentukan. Nah, setelah kita menyewa barang, kita harus membayar sewa pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian sifat akad. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa menyewa, tentang perjanjian akad itu bersifat mengikat atau tidak. Ya, di sini ada perbedaan pendapat dari penyewaan akad ini. Para ulama fikih itu berbeda pendapat tentang akad ini bersifat mengikat atau tidak. Nah, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian ijarah bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan oleh sepihak ketika ada uzur dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian karena meninggal atau hilang akal. Nah, jadi kalau menurut ulama Hanafiyah itu bisa dibatalkan ketika salah satu pihak mengalami udur atau seperti meninggal atau hilang akal, itu bisa dibatalkan. Tetapi kalau menurut ulama Syafi'iyah itu tidak boleh dibatalkan sampai waktu yang telah ditentukan tadi. Itu. Kemudian pembatalan dan berakhirnya akad ijarah. Nah, ini yang pertama, terjadi kerusakan atau salah penggunaan pada barang yang disewakan. Nah, ketika barang yang disewakan itu terjadi kerusakan atau mungkin ya kalau mobil itu kalau tabrakan gitu ya kan, itu bisa dibatalkan atau berakhir. Nah, kemudian yang kedua, rusaknya barang yang disewakan itu sama seperti tadi. Kemudian rusaknya barang yang diupahkan. Nah, misal kita mau mengupahkan tidak dengan sejumlah uang atau mungkin kita mengupahkan suatu barang gitu dan barang yang kita janjikan untuk upah itu rusak, maka boleh dibatalkan akad ijarahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat cacat pada barang yang disewakan. Nah, semisal ada barang yang disewakan yang ternyata cacat, maka akadnya itu boleh dibatalkan. Kemudian terdapat udzur bagi pemilik yang menyebabkan harus menjual barang yang disewakan. Nah, ini sudah jelas. Kemudian berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Ya, mungkin cukup itu sedikit penjelasan tentang akad sewa menyewa atau al-ijarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.